Hai, balik lagi sama gue Osvaldo Tamaro. Dan pada hari ini gue pengen ngebahas sesuatu yang akhir-akhir ini baru aja viral. Tapi kayaknya udah gak viral lagi, tapi gue pengen banget ngebahas ini. Kalau nggak salah beberapa hari yang lalu, minggu atau bulan yang lalu, gue lupa ya itu viralnya kapan. Ya masa bodoh dengan itu, tetapi gue pengen ngebahas seorang wanita yang kalau nggak salah yang pas viral itu dia nge-expose kalau misalnya dia lagi di mall mewah menggunakan iPhone. Intinya dia pengen pamer lah ke seluruh masyarakat Indonesia kalau dia memiliki hal-hal yang dia rasa nggak dipunyain sama orang-orang Indonesia pada umumnya. Begitu. Simpelnya story-nya kayak gitu ya. Dan yang pengen gue bahas pertama, kenapa sih nih orang mau melakukan hal kayak gitu untuk viral? Based on my opinion gitu ya. Gue nggak tahu kalau misalnya nantinya pendapat gue sebenarnya selaras sama apa yang dia pikirin ataupun enggak. Gue nggak tahu. Lalu yang kedua, yang pengen gue bahas yaitu respon. Bagaimana seharusnya respon masyarakat terhadap orang-orang yang kayak gitu. Ketiga, alasan gue resah. Udah, 3 aja. Oke, yang pertama, kenapa nih orang mau ngebuat konten kayak gitu? Sebelumnya gue pengen ngejelasin dulu ya, kenapa gue bisa tahu apakah gue nge-stalking itu orang. Enggak, gue aja sama sekali nggak tahu nama orang itu siapa, tinggalnya di mana, tiap hari makan apa. Nggak tahu gue nggak tahu. Tetapi gue tahu ini ya dari USS Feed, dari Instagram. Tapi ini video bukan kayak video yang di-repost sama USS Feed, enggak. Tapi ini kayak video yang udah diparodiin sama Bimoki. Yang Bimoki kalau nggak salah. Bimoki ini seorang VO, jadi dia kayak suaranya mantep gitu lah, kayak pengisi suara iklan, pengisi suara-suara gitu. Ininya kayak gitu. Dan gue juga nggak ada intensi untuk nge-stalk itu orang, ya buat apa juga. Dan gue juga ngebuat konten ini nggak pengen pansos, tapi gue pengen membuka sedikit pikiran kita semua. Dah, cukup ya, langsung ke bahasannya. Yang pertama, kenapa nih orang bikin konten kayak gitu? Kenapa sih dia mau sampai sebegitunya untuk viral? Kalau menurut gue ya, kenapa dia mau ngelakuin itu? Ya wajar, karena dia tahu respon orang-orang Indonesia bakal kayak gimana. Dan dia melihat itu sebagai sebuah ladang, dimana nantinya itu bakal menjadi batu loncatan dia supaya dia jadi populer. Dan bener kan, sukses. Akhirnya dia bisa masuk ke televisi, karena hal yang nggak jelas gitu, tetapi bisa masuk TV. Kayak gitu. Menurut gue dia sukses, dan menurut gue suka cara pikir dia, bagaimana dia bisa gitu mengeksploitasi bentuk respon yang belum mature dari orang-orang Indonesia, sehingga pada akhirnya itu menjadi batu loncatan dia supaya populer dan masuk TV. Mantep banget. Jadi ya pertama-tama gue suka aja gitu cara pikir dia. Kalau misalnya emang kayak gitu ya, tetapi kalau emang dia nggak kayak gitu, kayak iseng-iseng aja gitu untuk viral atau ya viral, ya mantep juga sih. Itu yang pertama ya. Kalau gue rasa kayak gitu, dia tahu kalau misalnya orang-orang Indonesia apalagi saat ini pandemi butuh hiburan, butuh sesuatu yang jadinya ya udah dia bikin kayak gitu. Itu pendapat gue aja, nggak tahu dia kayak gimana mikirin. Oke, cukup ya untuk membahas dianya. Gue nggak bakal ngebahas lagi bagaimana kehidupan dia setelah viral, bagaimana kehidupan dia setelah masuk TV, dia bisa ke mall luar negeri atau gimana, makan apa sekarang. Gue nggak mau membahas itu. Oke, enough, sampai situ aja. Yang kedua, yang pengen gue bahas mengenai hal ini, nggak lagi ke cewek ini, tetapi bagaimana cara kita, masyarakat, netizen, untuk merespon konten-konten yang kayak begitu. Sebenarnya ini bukan konten yang pertama gitu terjadi di Indonesia. Banyak banget hal-hal yang sebenarnya menurut gue konyol aja gitu untuk menjadi sesuatu yang viral dan dibawakan ke televisi. Tetapi melihat kondisi televisi yang mungkin butuh hiburan, butuh orang-orang konyol yang menarik perhatian masyarakat, dan lagi-lagi TV berhasil mengeksploitasi respon dari ya masyarakat ini. Jadi gue pengen membuka gitu tentang respon ini. Gue bakal meng-highlight respon. Nah, jadi kita memiliki pilihan-pilihan untuk merespon dan pilihan-pilihan untuk bertindak sesuai dengan respon kita. Itu menurut gue. Jadi ketika contoh ya, kita melihat lagi kasus yang viral ini, kita memiliki pilihan untuk merespon itu. Kita mau bodo amat, biasa-biasa aja, atau malah kesel. Jadi ada 3 pilihan gitu ya, atau mungkin banyak lagi pilihan, atau marah, atau sedih, atau tangis. Banyak banget pilihan kita untuk merespon. Dan mayoritas orang Indonesia pasti kesel dong. Ya gue juga sebenarnya kesel
kesel lah ngeliat konten yang kayak gitu. Apalagi walaupun itu juga gue ngeliatnya parodi, gue juga tetap kesel. Ini orang apaan sih, nggak jelas. Gue mikirnya kayak gitu. Nah, kita punya pilihan respon. Dah, kita udah dapet respon kita. Nah, sekarang tindakan dari respon kita. Kita tahu nih, kita kesel atau kita biasa-biasa ya. Nah, bagaimana sekarang kita bertindak? Kebanyakan orang Indonesia, waktu udah kesel, tindakan mereka terlalu ngegas. Iya nggak sih? Iya nggak? Kebanyakan gitu kan kalau di internet. Kesel gue. Wah, mana nih akunnya mana? Ayo kita kunjungi bersama-sama, kita stalk, dan akhirnya kita aniaya psikologi dia supaya dia nggak tenang kehidupannya. Ya, kebanyakan kayak gitu yang gue lihat. Gue nggak bilang semua, tetapi kebanyakan gitu. Gue kalau ngelihat konten-konten orang luar, gue ngelihatnya, ya ada orang Indonesia yang komen, wih di sini ada orang Indonesia kayak gitu-gitu. Betul kan? Intinya yang gue lihat hari-hari ini, kebanyakan orang Indonesia terlalu ngegas, tapi sampai lupa ngerem, lupa injak remnya. Mereka lupa bahwa dalam keadaan ngegas terus, sebenarnya mereka sedang mengantarkan seseorang yang lagi mereka bully menuju puncak tertinggi dari kesuksesan mereka. Itu bahaya. Jadi, sampailah kepada titik di mana ya orang-orang yang kalian hujat, netizen, masuk TV. Even kalian puas dengan apa yang udah kalian lontarkan, dia tetap masuk TV, dan akhirnya ya buat apa juga dia masuk TV gitu. Dan gue setuju banget dengan kata-kata Agung Hapsa yang waktu itu dia pernah bilang soal trending, yang pokoknya dia bilang salah siapa sampai pada akhirnya konten-konten yang menurut akal kita itu nggak menginspirasi, nggak masuk ke akal kita, nggak memberi positif impact ke kita, justru malah dibukakan ke trending, malah jadi trending. Itu lagi-lagi karena respon kita yang terlalu ngegas dan kurang ngerem. Based on my opinion, kayak gitu. Itu yang kedua. Jadi ya lagi-lagi teman-teman, kita dihadapkan dengan berbagai pilihan. Tetapi cobalah untuk memilih pilihan yang lain. Kalau kita terlalu sering untuk memilih sesuatu yang akhirnya justru merupakan pilihan yang buruk, sehingga orang-orang yang kayak Anjay ataupun yang perempuan tadi itu bisa masuk TV, mungkin salahnya bukan di mereka. Mereka pinter aja untuk melihat kesempatan. Tetapi lagi-lagi salahnya di kita. Ya menurut gue kayak gitu. Dan yang ketiga, kenapa gue mau ngebikin konten ini? Kenapa? Karena resah. Keresahan gue kenapa? Oke, jadi yang menggunakan internet hari-hari ini bukan orang-orang yang udah mature gitu. Banyak banget orang-orang yang belum mature pun menggunakan ini. Dan banyak juga anak-anak SD. Jangankan remaja-remaja yang gak mature, anak-anak SD yang belum mengerti apa-apa, yang pikirannya masih polos, mereka bisa mengakses internet kapan aja. Bahkan adik gue yang kelas 3 SD udah pandai menggunakan internet. Dia bisa aja menggunakan laptop gue yang gak di password, dan dia bisa searching apa aja yang dia mau. Jadi gue khawatir kalau misalnya teman-teman gitu, adik-adik yang masih kecil-kecil ngeliat gitu contoh-contoh orang yang masuk TV itu orang-orang yang begini, gue khawatir nantinya mereka punya pola pikir yang baru, dimana kalau misalnya mau jadi terkenal, hits, dan dapat duit, ya gak usah berkarya lah, gak usah berprestasi, tinggal ngelakuin something stupid. Aduh sorry banget, stupid lagi gue bilangnya. Ngelakuin sesuatu yang konyol, melakukan sesuatu yang menurut gue nggak memberi dampak gitu, atau bahkan justru malah bikin resah orang lain, itu malah sesuatu yang dilirik sama televisi sehingga itu jadi batu loncatan. Gue berharap nggak kayak gitu. Gue berharap jangan sampai lah gitu ya, adik-adik kita, adik-adik lu, adik-adik teman-teman semua, anak-anak bapak ibu, gue berharap nggak kayak gitu. Jadi itu ya teman-teman, intinya tentang respon sih. Sekali lagi gue highlight respon. Kita nggak bisa memilih gitu ya, content creator mau ngebuat konten apa, kita nggak bisa memilih itu, kita nggak bisa mengontrol itu. Tetapi kita bisa mengontrol apa yang bisa kita kontrol, yaitu respon kita. Dan kita juga bisa memfilter apa-apa aja yang harusnya kita tonton, apa-apa aja yang mestinya nggak kita tonton. Dan kita juga seharusnya tahu yang mana sih yang sebenarnya pantas untuk viral, yang pantas dan layak itu untuk kita tonton, yang kita konsumsi, dan yang mana enggak. Gue harap teman-teman jadi lebih bijak dan bisa memilih mana yang lebih baik dan mana yang nggak baik. Ya, gitu aja sih teman-teman. Gue harap juga teman-teman dalam menonton video gue ini, kalian bisa memfilter juga apa yang nggak baik dari gue bilang,
dan apa yang baik. Gue rasa ada yang baik lah ya, pasti ada poin-poin yang bisa kalian gunain dalam kehidupan kalian sehari-hari. Tetapi kalau memang ada yang gak baik, kalian bisa ngebuang itu, dan pada akhirnya kalian dapat sesuatu yang baru. Gitu aja teman-teman. Oke, gue rasa cukup untuk video pada hari ini. Thank you untuk attention kalian, thank you buat kalian yang udah nonton. Sampai jumpa di konten gue selanjutnya. Gue Osvaldo Tamaro, see you in another video. Bye.